warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anisyah dengan NPM 1950606135 dari kelas 7D Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang perilaku ekonomi sebelum menayangkan video. Nah, perilaku ekonomi tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita sehari-hari, mulai dari hal kecil hingga hal besar. Manusia melakukan berbagai perilaku ekonomi dalam upaya untuk bertahan hidup. Setiap individu memiliki kebutuhan masing-masing. Dalam sebuah keluarga menerapkan perilaku ekonomi pada anak-anak sejak dini agar kelak mampu menjalankan kehidupan ekonomi di masa yang akan datang. Contohnya yaitu seorang ibu dalam sebuah keluarga melakukan perilaku ekonomi dengan mengatur penghasilan keluarganya. Ketika mendapatkan uang bulanan, ibu pasti akan membagi berbagai kebutuhan keluarga untuk satu bulan ke depan dengan melakukan pengaturan belanja. Nah, belanja makanan yang harus dikonsumsi oleh keluarga secara rutin. Perilaku ekonomi juga bisa terjadi pada lingkup yang lebih luas. Contohnya yaitu pada sebuah perusahaan ingin mendapatkan keuntungan dengan membeli peralatan baru untuk meningkatkan hasil produksinya. Perilaku ekonomi dalam perusahaan itu juga terjadi ketika perusahaan tersebut memperkerjakan karyawan dan memberikan upah setiap bulannya. Perilaku ekonomi yang lebih luas dapat terjadi ketika pemerintah menyediakan beras untuk rakyat prasejahtera supaya harga beras menjadi murah yang dapat terjangkau oleh masyarakat kecil. Nah, seperti itu tentang perilaku ekonomi. Yang selanjutnya yang akan lebih jelas lagi, saya akan menampilkan video tentang perilaku ekonomi modern atau juga peran pelaku ekonomi. Selamat menyaksikan. Bayangkan jika dalam kehidupan kita tidak ada aktivitas ekonomi. Pasti kalian tidak pernah menemukan pasar. Di pasar itulah dapat kita jumpai pelaku kegiatan ekonomi. Apa itu pelaku kegiatan ekonomi? Pelaku kegiatan ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan aktivitas ekonomi. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas siapa sajakah yang merupakan pelaku kegiatan ekonomi, bagaimana perannya dalam kegiatan ekonomi, dan dari mana saja pelaku ekonomi mendapatkan keuntungan. Simak penjelasannya dengan baik ya. Kalian pernah berbelanja di pasar tradisional atau swalayan? Berarti kalian bisa disebut sebagai pelaku ekonomi rumah tangga konsumsi atau disingkat RTK. Disebut RTK karena kalian melakukan konsumsi barang maupun jasa yang dihasilkan produsen untuk memenuhi kebutuhan. Di sektor rumah tangga konsumsi memiliki faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Rumah tangga konsumsi sebagai pemilik faktor produksi akan menjual faktor-faktor produksi tersebut kepada produsen dengan memperoleh kompensasi berupa sewa, upah, bunga, dan laba. Pelaku ekonomi yang kedua adalah rumah tangga produksi atau RTP. RTP adalah kelompok masyarakat yang kegiatan utamanya menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Kelompok rumah tangga produksi berperan dengan melakukan kegiatan pokok seperti pemasok barang di pasar, menyewa atau menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki RTK, membayar pajak atas penjualan barang hasil produksi. Pelaku ekonomi yang ketiga adalah pemerintah atau rumah tangga negara. Dalam kegiatan ekonomi ini, pemerintah
bertugas menarik pajak langsung dan tak langsung, membelanjakan penerimaan negara, meminjam uang dari luar negeri. Pelaku ekonomi yang keempat adalah masyarakat luar negeri atau disingkat RTLN. Kegiatan ekonomi yang dilakukan RTLN seperti menyediakan kebutuhan barang impor, membeli hasil-hasil barang ekspor dari suatu negara, penghubung pasar uang dalam negeri dan pasar uang luar negeri. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan siapa saja pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi? Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.